Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penuntut umum serta hadirin sidang yang berbahagia. Perkenankan kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Yang mulia, hukum pidana Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Seorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena dugaan atau opini masyarakat. Kesalahan seseorang harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam perkara ini, penuntut umum menentukan terdakwa dengan pidana penjara karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. Namun, setelah seluruh rangkaian persidangan berlangsung, kami menilai bahwa pembuktian yang diajukan masih menyisakan keraguan yang sangat mendasar. Di antaranya, yang pertama, keterangan para saksi tidak sepenuhnya saling bersesuaian. Ada saksi yang menyatakan melihat terdakwa berada di lokasi kejadian, sementara saksi lain tidak dapat memastikan identitas pelaku karena kondisi saat itu gelap dan berlangsung sangat singkat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesaksian yang diajukan belum mampu memberikan kepastian mengenai siapa sebenarnya pelaku tindak pidana tersebut. Yang kedua, barang bukti yang diajukan tidak secara langsung menghubungkan terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa barang hasil kejahatan berada dalam penguasaan terdakwa ataupun bukti lain yang memperlihatkan keterlibatan langsung dirinya. Yang nomor tiga, selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif, memberikan keterangan secara konsisten, serta tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, sikap tersebut menunjukkan adanya itikat baik untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Yang mulia, Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana. Apabila masih terdapat keraguan mengenai keterlibatan seseorang, maka hukum mengajarkan asas in dubio pro reo, yaitu setiap keraguan harus diputuskan demi kepentingan terdakwa. Prinsip ini bukanlah bentuk keberpihakan, melainkan wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar tidak seorang pun dihukum tanpa pembuktian yang benar-benar meyakinkan. Selain aspek yuridis, kami juga memohon agar majelis hakim mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, memiliki tanggungan keluarga, bersikap sopan selama persidangan, dan menunjukkan penyesalan atas peristiwa yang terjadi. Pemidaan pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembinaan dan keadilan. Yang mulia, kami percaya bahwa pengadilan merupakan tempat mencari kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, putuskan hendaknya didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, bukan pada dugaan ataupun tekanan opini publik. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar yang pertama menerima nota pembelaan ini untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang ketiga, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Yang keempat, memulihkan hak kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa sebagaimana semula. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, serta tujuan pemidaan dan berkeadilan.
Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang berdasarkan hukum keadilan dan hati nurani. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.